Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan dan makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit Mandalika di sore hari ini pada hari Jumat 14 Januari 2021 dan kita akan sama-sama melihat progres yang sedang dikerjakan. Seperti di depan sini merupakan kawasan atau area VIP Village yang sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan terhitung dari beberapa hari yang lalu ya, bisa dibilang dari 1 minggu yang lalu sudah selesai untuk pengerjaan alas dasar, kemudian sekarang sudah mulai pendirian dari tiang-tiang atau pilar-pilar yang akan membentuk dinding dari area VIP Village. Kemudian di sisi kanan trek lurus setelah melewati tunnel yang pertama, kita melihat di bawah sini untuk pembetonan jalur untuk tribun premier yang akan membentang dari samping tunnel 1 menuju ke tikungan yang pertama, dan pondasinya seperti yang terlihat sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat bagus. Nah, jadi kita tidak akan khawatir lagi tentang becek atau genangan air di saat akses menuju ke tribun atau di area tribun sendiri. Namun untuk titik sebelah sini setelah tikungan pertama di sisi kanan menuju tikungan kedua sudah ditata namun belum dibeton ya. Ya, untuk pengerjaan akan dilakukan rolling atau titik mana dulu tuntas biar dilanjutkan ke titik berikutnya. Karena kita tahu untuk tribun sendiri sudah mulai OTW dari Prancis dan Jepang menuju ke Mandalika. Insya Allah bulan ini pasti sudah ada beberapa yang tiba karena jumlahnya yang sangat banyak. Lebih dari 50.000 tribun atau 50.000 kursi tribun yang didatangkan dari Prancis dan Jepang. Jadi pengiriman atau pengemasan yang dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus. Dan yang kita lihat ya dari kemarin itu ada kunjungan dari Bapak Presiden ya Joko Widodo untuk minta penataan fasilitas menuju sirkuit agar dituntaskan maksimal pada Februari ini. Dan fasilitas infrastruktur menuju sirkuit Mandalika ini merupakan salah satu yang diharapkan ya, terutama dari airport menuju Mandalika ke sirkuit Mandalika ini betul-betul tamu diantarkan pada keindahan, pada estetika yang baik. Oleh sebab itu harus disiapkan. Nah, jadi seperti itu permintaan dari Bapak Presiden Joko Widodo usai meninjau jalan bypass menuju kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Lombok Tengah kemarin pada hari Kamis. Dan penataan fasilitas tersebut nantinya meliputi antara lain yaitu penghijauan di median jalan melalui penanaman rumput dan pohon bougainville, tabebuya, ketapang kencana, dan pule. Sementara itu, untuk penghijauan di jalur lambat melalui penimbunan tanah, penanaman rumput dan pohon trembesi angsana, kemudian ada pohon jati dan pule juga. Dan Presiden berharap para tamu dan penonton MotoGP 2022 nanti dapat menikmati keindahan di sepanjang jalan ketika gelaran MotoGP berlangsung. Ya, kemarin sempat kita lihat ya dalam peninjauan tersebut Bapak Presiden menjajal sendiri jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok menuju ke kawasan KEK Mandalika, dan ia menggunakan motor ubahan atau motor custom miliknya yang berwarna kombinasi hijau metalik hitam dengan sedikit aksen perak. Motor berjenis Kawasaki W175 tersebut yang memiliki kapasitas mesin 174 cc. Ya, selain itu juga beberapa lokasi yang ditinjau Bapak Presiden ya, bundaran bypass, kemudian termasuk Bukit Jokowi hingga Bundaran Songgong, dan sempat mengecek infrastruktur utamanya dalam bypass menuju dari airport menuju Mandalika, terutama yang berkaitan dengan keindahan dengan segala estetika dan landscape-nya juga.
Dan Presiden sendiri menginginkan agar pengembangan kawasan Mandalika ini tidak hanya terkait dengan ajang balap motor, namun juga harus diperhatikan ya unsur-unsur keindahan seperti yang disebutkan barusan. Ya, selain itu juga harus dipastikan memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat setempat, karena ini juga ya kita ingin semua agar Mandalika ini tidak hanya urusan balap tapi juga memberikan hal yang positif terutama di bidang ekonomi, memberikan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat, dan beberapa desa di sekitar Mandalika yang sudah dibangun homestay yang dibantu pemerintah pusat dan disiapkan oleh pemerintah daerah sekarang sudah siap seperti 300 homestay. Dan MotoGP di Mandalika merupakan seri kedua kalender MotoGP di 2022, dan acara tersebut sudah teman-teman tahu akan berlangsung di 20 Maret 2022 ini. Ya, alhamdulillah untuk pembenahan di sepanjang trek 4,31 km di 17 tikungan sudah aman dan tuntas. Ya, tinggal pembenahan pada beberapa titik drainase, kemudian area tribun, yang mana kita tahu ada 11 tambahan tribun di sisi selatan, selain tribun WSBK kemarin, jadi sudah ada tribun-tribun baru yang akan muncul di bagian selatan. Nah, ini juga pembenahan pada drainase di luar maupun di dalam sirkuit Mandalika, dan kita melihat juga barusan ya untuk zona tengah sudah terlihat hampir rata dengan tanah dari sejumlah rumah yang pernah ada di sana. Dan ya masih tersisa satu rumah barusan kalau kita melihat ke tengah di zona tengah sirkuit sendiri, dan itu pun juga masih dalam tahap proses untuk direlokasi atau pembongkaran secara mandiri. Ya, selain itu juga nanti pembenahan akan dilakukan pada bagian service road ya, terutama di mana letak tire barrier yang akan dipasangkan sejumlah air fence untuk pengaman dari fatalitasnya balapan di ajang MotoGP 2022 ini. Nah, di depan kita ini salah satu cara pembenahan dari drainase yang berada di zona tengah, yaitu connecting ke arah jalur yang merupakan utilitas di bawah sini akan tersalurkan dan tidak ada genangan air nantinya di zona tengah. Mudah-mudahan bisa teratasi lebih maksimal dibandingkan di saat gelaran WSBK kemarin. Kemudian itu juga penataan di zona luar yang berada di sisi kiri tikungan yang ke-15 persisnya di depan ini, seperti area tribun yang sudah dilakukan pembetonan, kemudian ada pondasi di bagian tengah nanti untuk dilakukan pengecoran juga, kemudian di bagian depannya sebagai pembuat yang semakin kokoh dan semakin rapi, dan pokoknya lebih baik daripada tribun-tribun yang kita lihat di ajang WSBK kemarin. Ya, jadi sekilas kita melihat pembenahan yang lebih maksimal ya dibandingkan di saat WSBK kemarin, karena kita tahu WSBK adalah menu pembuka bersama Asia Talent Cup di ajang balap untuk Mandalika International Street Circuit. Ya, sekilas juga kita perhatikan ada pembenahan yang terlihat berbeda ya dari masing-masing lokasi tribun. Kalau kita perhatikan tribun khusus seperti kelas-kelas premier atau deluxe atau benar-benar kelas-kelas mewah itu menggunakan tribun yang dengan alas dengan beton seperti kita lihat di beberapa titik, misalnya di sisi kiri dari tikungan yang ke-16 yang mana merupakan tribun zona J, kemudian di sisi kanan dari tikungan yang ke-16 yaitu zona K yang berada di
dekat jalan provinsi, lalu tribun yang berada di depan area pedok atau berseberangan dengan area pedok dengan trek lurus tersebut, ditambah lagi dengan area tribun yang merupakan VIP Village yang berada di sisi kiri trek lurus setelah melewati tunnel 1, itu terlihat memang pembetonan dilakukan secara maksimal. Dan untuk kelas-kelas standar seperti yang kita lihat, yang mana berada dari tikungan yang pertama sampai menuju tikungan yang kedua, lalu dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, bahkan sampai tikungan yang keenam dan ketujuh, ke-8, itu belum dilakukan pembetonan. Ya, kita coba turun lebih rendah di sini untuk mengajak kalian bagaimana progres sisi tribun yang berada di Premier Kelas di depan pedok ini. Ya, masih dilakukan pemadatan untuk subgrade sebelum melakukan pembetonan. Jadi walaupun hujan, walaupun cuaca sudah hujan dan mendung begini ya, bahkan sudah melewati jam istirahat pun masih terus dikerjakan untuk penuntasan dan penyempurnaan dari area tribun sendiri. Ya, sekilas kalau kita perhatikan di sini memang beda konstruksi tribun di saat USBK maupun di saat MotoGP nanti. Teman-teman bisa membayangkan seperti ini pondasi atau alas dasar yang dibentuk sehingga membuat suasana ataupun kesan yang berbeda untuk tribunnya sendiri. Ya, kemudian pembenahan kalau kita perhatikan di sepanjang pit lane maupun di depan pedok sudah tidak ada lagi pembenahan yang krusial untuk dilakukan. Namun di sini persiapan-persiapan yang lain yang terus dilakukan evaluasi ya, terutama di dalam area pedok sendiri. Nah, jadi evaluasi pada pedok sendiri kalau kita melihat di sisi depan pedok seperti barusan ya, tidak ada pembenahan yang krusial. Kemudian di sisi belakang sudah kita bahas, yaitu tidak ada taman, tidak diperlukan taman di belakang sini seperti di saat USBK kemarin, dan pembetonan sudah dilakukan agar memudahkan untuk memasukkan barang-barang atau peralatan-peralatan balap, aksesoris balap, termasuk alat-alat perbengkelan dari masing-masing pembalap yang akan berlaga di ajang MotoGP 2022 ini. Ya, mungkin sekian dulu yang bisa kita informasikan ke teman-teman progres pada sore hari ini. Semoga berkenan dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Singkat kata, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.